Kalau 10% saja kita nggak bisa kasih, itu hati kita sudah bisa dibaca kok sama Tuhan. Udah, makanya kamu hidup aja sendiri, coba dengan kekuatanmu sendiri. Tapi orang-orang yang belajar, setia, itu artinya kau menaruh hidupmu sepenuhnya sama Tuhan loh, imanmu. Ya. Jadi kita bisa melihat saudara, akhirnya apa? Tuhan lindungi hidup kita. Dalam waktu sebulan, kita enggak sakit, enggak ke rumah sakit. Itu bukti anugerah Tuhan enggak? Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, Bapak Ibu, hari ini temanya adalah investasi iman itu membuka pintu berkat. Ya, seringkali ketika bicara iman, ya, iman itu nggak ada hubungannya dengan uang. Iya, Pak ya? Halo? Siapa yang bilang iman ada hubungannya dengan uang? Angkat tangan. Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Bingung semua ya. Mungkin ketika kita membaca ini temanya, saya juga tadi sih membacanya ya waktu dikirim tema ini kan dari gereja saudara. Investasi iman itu membuka pintu berkat. Saya lihat ayatnya, kan harapan kita ketika bicara iman ayatnya Ibrani pasal 12 toh. Oh itu tentang iman. Iman itu dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang belum kita lihat. Ketika saya lihat iman tapi kok Maleakhi 3. Ya, ayat 10 lagi. Ini ayat yang tidak disukai orang Kristen. Ya Pak ya? Mukanya biasa aja ya. Maleakhi 3 ayat 10 ini ayat ya, kalau yang kita suka kan digaris bawahi pakai stabilo merah. Kalau ini kayaknya ditutupi hitam semua. Ya, ini ayat nggak disukai orang Kristen. Bicara tentang iman, apa hubungannya dengan Maleakhi 3 ayat 10? Ya saya pun bertanya sama Tuhan waktu dapat tema ini. Ya kayaknya nggak nyambung ya, iman tapi kok larinya perpuluhan. Hello? Ya, ini kok apa ya, nggak nyambung. Tapi ternyata nyambung saudara. Karena hal uang itu untuk bagaimana cara kita memperlakukan uang itu ternyata tergantung iman kita loh. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa menyerahkan keuangannya kepada Tuhan. Karena dia tidak beriman. Tapi sebaliknya orang yang beriman pada Tuhan, dia berani menyerahkan seluruh keuangannya kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, ya, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum. Karena semua itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan beriman. Memang benar. Ya, tidak mungkin kita ini berani mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan kalau memang kita tidak beriman. Orang yang ngasih perpuluhan itu cuma orang yang beriman. Amin. Karena kalau dia tidak beriman, tidak mungkin dia kasih. Ada yang tersinggung, puji Tuhan. Ya, kalau nggak tersinggung, bertobat. Ya, saya tidak pernah tertuduh untuk menyampaikan khotbah ini, saudara. Percayalah, puji Tuhan juga saya bukan gembala yang hidup dari perpuluhan jemaat. Tapi kenapa saya nggak pernah tertuduh? Karena saya juga melakukan. Amin. Bagaimana cara kita memperlakukan uang itu sangat tergantung dari bagaimana iman kita pada Tuhan. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa menabur. Orang yang gak beriman tidak akan ngasih perpuluhan, percayalah. Ya, sering kali kita bilang, ya kan iman tuh gak ada hubungannya sama uang. Ada saudara, ada. Sangat ada. Makanya Yesus bilang begini. Ya coba kita buka bersama. Yesus berkata begini. Matius 6 ayat 24. Ini ayat taruh di bagian belakang dulu aja. Sebelum kita ke situ nanti semua syok ya. Kita kasih pendahuluan dulu nih jemaat ini. Biar mereka tuh oh iya benar. Ya, Matius 6 ayat 24. Kenapa saya bilang iman dengan uang itu sangat berkaitan erat? Baca bersama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
1, 2, 3 baca. Kamu tidak dapat mengabdi kepada... Yesus sedang bicara tentang mengabdi pada dua tuan. Ini adalah kepada Tuhan dan kepada uang. Amun. Ya. Karena memang manusia di dunia ini yang dia cari cuma dua hal ini di dunia. Iya Pak ya? Ya. Kalau saudara tidak imannya nggak serius, ya pasti saudara yang dicari di dunia ini apa? Uang. Tapi kalau saudara imannya serius, yang saudara cari di dunia ini apa? Tuhan. Itu aja. Dan ini penting sekali. Jangan bilang iman dengan uang tuh nggak ada hubungannya. Ada saudara. Sangat ada hubungannya. Bagaimana kita memperlakukan uang itu tergantung iman kita ternyata kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, jangan mengabdi pada dua tuan. Satu-satunya hal yang disejajarkan Yesus dengan dirinya itu adalah uang. Ya, benar saudara. Karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Ya, dan kita nggak bisa mengabdi pada Allah dan pada Mammon. Karena kalau kau mengabdi pada Allah, ya kau akan mencintai Allah lebih dari Mammon. Makanya kita nggak sayang-sayang sama uang. Mau Tuhan suruh nabur berapapun kita berani menabur. Karena kita tahu iman kita kepada Tuhan. Uang itu Tuhan bisa kasih nggak dari mana aja? Bisa kan? Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara akan bisa bilang bisa. Bahkan dari hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, saya kemarin waktu di podcast sama Melanie Ricardo, sudah nonton belum podcast saya sama Melanie Ricardo? Udah? Yang belum nonton ya? Bukan buat banyak-banyakin viewer, enggak. Salah satu pertanyaan yang ditanyain Melanie itu ini. Ya Bu Pendeta, saya mau tanya soal perpuluhan. Waduh, ini yang nonton ratusan ribu saudara, dia ngomong soal perpuluhan. Tapi puji Tuhannya tuh Melanie bilang gini, tapi memang Bu Pendeta terbukti kok. Saya ini bayar perpuluhan kata dia. Di tengah artis yang sekarang sudah tidak ada pekerjaan, banyak yang mati, bahkan banyak artis sekarang jatuh miskin saudara. Ya, kita lihat di media sosial, Nunung sekarang ya miskin, dulu bergelimang harta. Ya, banyak yang tidak dapat pekerjaan, bahkan jatuh miskin. Melanie bilang, saya belajar untuk mengembalikan perpuluhan dan sampai hari ini Bu Pendeta, ada saja kerjaan yang membuat saya ini punya berkat dan bisa hidup layak, bisa hidup tidak berkekurangan. Ya karena saya mau belajar setia dia bilang. Ya, tapi dia bilang memang ya waktu gajinya 3 juta ngasih 300 ribu tuh ringan. Lah kalau gajinya 30 juta ngasihnya berapa? Kalau gaji 300 juta ngasih berapa? Banyak enggak? Tapi itulah manusia kadang otaknya picik. Aduh 300 juta kok banyak banget. Padahal dia dapatnya 300 juta. Dia nggak hitung berkat yang Tuhan kasih, yang dia hitung yang dia keluarin. Sesungguhnya hidup kita ini semua hanya karena anugerah Tuhan loh saudara. Dan saya tuh melihat, waktu kita tuh rajin memberi persepuluhan, karena ketaatan, dan itu sebenarnya cuma sikap hati kita sih. Tuhan tuh cuma mau uji sikap hati kita. Karena sebenarnya berkat kita ini bukan hanya 10%, 100% dari hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tapi kenapa Tuhan cuma kasih latihan 10% aja? Kalau 10% saja kita nggak bisa kasih, itu hati kita sudah bisa dibaca kok sama Tuhan. Udah, makanya kamu hidup aja sendiri, coba dengan kekuatanmu sendiri. Tapi orang-orang yang belajar setia, itu artinya kau menaruh hidupmu sepenuhnya sama Tuhan loh, imanmu. Ya. Jadi kita bisa melihat saudara, akhirnya apa? Tuhan lindungi hidup kita. Dalam waktu sebulan kita enggak sakit, enggak ke rumah sakit. Itu bukti anugerah Tuhan enggak? Sekarang saudara lupakan. Saya ini setia bayar perpuluhan. Tapi kok Tuhan enggak kembalikan seperti yang dia janjikan. Loh, kita enggak sakit. Itu udah berkat Tuhan loh. Amin. Coba kita bangun pagi mau ke toilet enggak bisa pipis. Terpaksa saudara harus ke rumah sakit. Di rumah sakit mahal enggak? Ya mahal saudara.
Apalagi kalau antriannya pakai BPJS. Lama itu. Ya, lama. Ya, tapi kalau pakai yang biasa dan bayar langsung, itu biasanya cepat. Ada jalur khusus. Duit. Ya, perlu uang. Kita bersyukur. Dalam sebulan ini kita nggak kecelakaan, mobilnya nggak tabrakan. Itu udah anugerah loh, bener nggak? Ya, kalau mobil kita rusak atau tabrakan, kita harus keluarin duit lagi. Hidup ini tuh anugerah, saudara. Kemarin ya saya lihat berita pemain sepak bola Liverpool siapa? Diego Jota ya meninggal. Jadi saya baca dia baru tanda tangan kontrak ya dengan Liverpool pemain bola itu 50 juta euro. Hitung sendiri tuh saya enggak tahu berapa. Pasti banyak ya pemain bola ya. Ini bukan pemain takraw. Takraw di Indonesia ini pemain bola, saudara. Dan dia harus ke Inggris apa mana itu untuk masuk pelatihan. Karena dia barusan berobat, dokter melarang dia naik pesawat. Karena itu berbahaya untuk tekanan udara di kabin dengan pengobatan yang lagi dia jalani. Mungkin pendengaran atau apa gitu. Jadi tidak boleh naik pesawat. Dokter suruh dia harus naik kapal laut. Menempuh 31 jam perjalanan. Akhirnya dia mau ke pelabuhan, ya naik mobil Lamborghini. Berdua. Di jalan waktu mau menyalip mobil lain, mobilnya pecah ban, meledak. Lalu dia terlempar ya, begitu meledak bannya, mobilnya pun ikut meledak. Jadi belum sempat keluar dari mobil, mati terpanggang di dalam. Kakak adik dua-duanya pemain bola. Baru tanda tangan kontrak 50 juta euro. Ya, kalau dia tahu dia mau mati naik mobil itu, ya mending naik pesawat toh. Ya enggak? Dokter kan suruh dia hindari pesawat. Karena bahaya buat keselamatan, kesehatannya. Ya, jadi naik mobil aja, walaupun harus 31 jam ditempuh. Tapi dia memilih itu. Ya mungkin kalau naik pesawat, ya enggak terjadi kan. Tapi kan inilah hidup. Baru tanda tangan kontrak 50 juta euro, banyak itu. Ya, uang dia dapatkan besar. Tapi kalau Tuhan bilang selesai hidupnya, kita bisa apa? Baru dapat uang. Bagaimana kita memperlakukan uang, saudara? Itu sangat tergantung dari iman kita. Ternyata salah satu ketaatan dari iman itu bicara tentang persembahan persepuluhan. Kalau kita lihat di Maleakhi ini, coba kita balik tadi Maleakhi pasal 3, saudara. Saya mencoba membaca, ini sebenarnya ayat tentang apa sih? Kalau saudara percaya atau tidak, Maleakhi 3 dari atas tuh bicara tentang hari kedatangan Tuhan. Terus apa hubungannya dengan persembahan persepuluhan? Ya, kita baca dulu deh supaya kita nggak salah mengerti tentang ayat ini. Maleakhi 1, saudara. Maleakhi 3 ayat 1 dulu kita baca. Karena tidak afdol kalau kita baca ayat itu di satu perikop cuma satu ayat tok. Kita nggak ngerti nih, ini tentang membahas tentang apa ini. Ya, Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku, ku besar utusan Tuhan, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Ayat 2, baca bersama. Siapakah yang dapat tahan ya akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, ayat yang ketiga, ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi ternyata saudara, salah satu yang akan Tuhan murnikan kepada umat Tuhan menjelang kedatangannya itu adalah soal persembahan. Kenapa ya? Saya juga waktu baca kaget loh, saya kaget.
saya baru kali ini membaca secara utuh pasal ini. Karena selama ini cuma dicomot aja ya ayat Malaki 3 ayat 10 ini. Nah kita hamba Tuhan salah kalau cuma umat ayat potongannya. Jadi jemaat tuh nggak tahu. Ternyata Tuhan bilang dia akan datang untuk apa? Memurnikan umat Tuhan. Yang dimurnikan salah satunya adalah apa? Ya ayat 3 berkata, ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, jadi sebenarnya saudara, yang Tuhan murnikan juga kita ini selain pertama hidup kudus, yang kedua sikap hati kita juga terhadap uang itu menentukan sekali. Ya, kemurnian hati itu Tuhan cari. Kenapa? Karena kalau kita dalam hal uang tidak murni, maka ya udah kita tidak kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Memang masalah uang ini harus beres, saudara. Rumah tangga hancur kalau uang itu tidak dimurnikan dulu. Makanya suami simpen-simpen uang sendiri, uang sial. Ya, disimpan. Ya, kenapa uang sial? Kalau ditemuin istri jadi uang sial itu. Sial. Udah gua umpetin, lu temuin juga nih uang. Bahaya loh ini masalah uang ini. Ya benar enggak? Gara-gara uang banyak orang bertengkar. Keluarga hancur. Gara-gara berebut harta. Semuanya kembali ke uang. Kenapa Tuhan harus murnikan umatnya lewat persembahan? Sikapmu terhadap uang itu menentukan kemurnian imanmu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Wow, saya baru dibukakan ini dan saya baru belajar mengerti. Oh iya, makanya ketika orang itu sikap hatinya terhadap uang udah beres, Tuhan baru bisa juga percayakan kita nih berkat yang besar. Ya, karena kalau orang itu dikasih berkat, dapat dipercaya, ya maka Tuhan akan tambahkan berkatnya. Tapi kalau belum diberkati, sudah tidak bisa dipercaya dalam hal uang, ini juga bahaya. Ya, mari kita berusaha untuk ya sungguh-sungguh memiliki kemurnian dalam hal uang. Setidaknya kita belajar dulu dalam hal perpuluhan. Ngasih lebih tidak apa-apa, amin. Daripada kurang, apalagi tidak kasih. Jadi kita bahas aja langsung sini. Orang yang nggak ngasih perpuluhan itu tidak beriman. Tergantung saudara, nanti khotbah saya ini dipotong, keluar lagi di mana, di akun-akun apa, ya pendeta mata duitan, terserah. Tapi saya harus sampaikan kebenaran ini. Dan saya sampaikan tidak ada tuduhan karena saya pun melakukan. Dan hari ini saya melihat Tuhan memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, tidak pernah kekurangan. Ya, kita motivasinya bukan hidup untuk uang. Uang itu milik Tuhan, benar nggak saudara? Itu milik Tuhan. Tuhan bilang, jangan itu menjadi tujuan utama kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, perkenanannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Tuhan tambahkan, itu bonus saudara. Tapi kalau sikap hati kita sudah duluan kepada uang, ya udah. Bahaya memang uang ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Orang yang cinta akan uang, itu pasti gak mengasihi Tuhan. Uang itu bahaya. Suami kalau terlalu cinta uang, dia gak cinta istrinya sungguh-sungguh. Dia gak cinta anaknya sungguh-sungguh. Karena dia lebih cinta uangnya. Ya, demikian juga sebaliknya, istri yang terlalu cinta uang, ya pokoknya motivasinya uang. Dia gak cinta suaminya sungguh-sungguh. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya, itu terjadi saudara. Banyak orang saling bunuh, saling ini gara-gara uang. Uang ini ngeri sekali ternyata. Ya, kenapa para pejabat jadi koruptor? Karena cinta akan uang. Bayangkan ditemukan 1 triliun uang ya. Itu uang loh, 1 triliun. Uang loh. Ya, kita jualan cilok atau seblak berapa ratus tahun baru dapat uang segitu ya. Bayangkan saudara, itu 1 triliun uang disimpan.
begitu rupa, rakus, tamak, menyimpan uang sebanyak itu, uang hasil kejahatan, hasil korupsi. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena cinta akan uang. Ya. Orang kalau cinta uang, dia kumpul terus, dia lupa ini nyawa ini, dia pikir dia mau hidup terus. Ya. Nanti kalau demam ditempel di otaknya begini, satu gepok sembuh. Ya. Bener nggak, sakit perut ditempel satu gepok. Itu pemikirannya, dia pikir ya itulah. Kita lihat pemain sepak bola dunia terkenal, populer, baru tanda tangan kontrak 50 juta euro. Tuhan bilang mati loh. Mati loh. Nanti di sana ditanya, kamu selama hidup di dunia tak kasih harta segitu banyak, apa yang sudah kamu perbuat? Hah? Ternyata ya nggak ngapa-ngapain. Pelit, kikir, ya, karyawannya gajinya nggak dibayar. Ini bahaya, saudara. Ayo kita bersikap murni di hadapan Tuhan supaya kita kedapatan murni, dikatakan maka persembahan Yehuda dan Yerusalem itu akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti pada tahun yang sudah. Lalu Tuhan tuh berkata begini, saudara. Ya, coba kita lompat ayat yang ke-6. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya kembali kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dan Tuhan ngomong apa? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Baru ayat 10 keluar apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kenapa tema firman Tuhan hari ini investasi iman membuka pintu berkat? Sekarang kita mengerti bagaimana cara kita mempersembahkan uang itu tergantung bagaimana iman kita dengan Tuhan. Ayo saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang berani taat pada firman Tuhan. Kita disuruh ngasih persepuluhan itu hanya melatih iman kita saja kok. Kalau gajimu cuma 5 juta, kau enggak berani ngasih 500 ribu, ya udah. Sudah Tuhan bilang asal tahu saja. Ya, ini menipu kita, menipu. Bagaimana mungkin Tuhan naikkan itu menjadi 50 juta. 5 juta aja kau enggak berani. Ya, 3 juta gaji, ngasih 300 ribu aja enggak berani. Saya tuh bersyukur. Ya, kenapa saya selalu di tengah-tengah khotbah saya pakai kesaksian saya, saudara. Ada orang yang WA saya gini, Bu, jangan sombong. Kalau khotbah kok selalu pakai kesaksiannya. Lah daripada saya pakai kesaksian orang yang saya tidak tahu, benar nggak? Terus saya pakai kesaksian saya sendiri. Kenapa? Karena firman itu sudah teruji. Justru kesaksian itu ya meneguhkan setiap firman yang kita dengar dan saya saksikan yang saya lah. Saya bukan pendeta katanya ya. Ya bukan sombong, tergantung Anda menilai aja saya ini sombong atau saya lagi mengiyakan firman Tuhan itu benar-benar terjadi. Ya, bukannya sombong saudara, tapi kita menceritakan yes bahwa firman Tuhan itu terjadi. Makanya Rasul Paulus pun juga kan dia menulis surat-suratnya. Saudara, jadikanlah aku teladanmu. Lah sombong Rasul Paulus. Ya enggak? Kalau kita menilainya dari kacamata kok sombong banget jadikan aku teladan.
Rasul Paulus cerita, aku ini karam kapal karena nama Yesus. Aku mau dibunuh karena nama Yesus. Belajarlah dari teladanku. Belajarlah dari kesetiaanku. Lah kenapa? Terus kita mau bilang dia sombong? Enggak, itu karena dia sudah mempraktekkan firman Tuhan. Saya tuh bersyukur saudara. Dari awal saya percaya Tuhan Yesus. Saya benar-benar menaruh iman saya kepada Tuhan. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu hidup. Karena Alkitab bilang begini, kalau engkau sudah berpaling kepada Allah, memandang kepada Allah, harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Lah ikut Tuhan, dah beriman, udah nggak masuk skep. Tidak akan pernah melihat janji Tuhan. Tidak akan pernah melihat janji kelimpahan firman Tuhan, itu tidak mungkin. Jangan salahkan Tuhan. Seringkali kita orang Kristen, Tuhan tuh kok bagaimana ya, saya sudah gini, udah berdoa. Tapi hei, kau kena kutuk. Karena soal uang, kau tidak jujur dengan Tuhan. Tuhan bilang kau sudah kena kutuk. Udah kena kutuk tapi masih tetap menipu Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, memang saya baru mengerti ternyata banyak orang itu mengaku percaya tapi cuma sedikit yang beriman. Makanya banyak orang Kristen yang gak berani ngasih uang perpuluhannya buat Tuhan. Karena ya dia aja memang kadar imannya segitu. Saya dan suami kami bersyukur dari belum punya uang banyak. Ya tergantung saudara mau lihat nih kesombongan atau tidak, ya karep mulah. Tapi saya mau bersaksi bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin. Dari kami belum punya uang banyak. Kami belajar saudara untuk memposisikan uang bukan segala-galanya di hidup kami. Tapi Tuhan menjadi segala-galanya. Ya. Uang itu enggak dibawa mati kan? Iya, tapi enggak ada uang bawaannya mati. Jangan saudara. Kalau imanmu sama uang ya engkau akan berkata begitu. Saya bersyukur Tuhan bentuk saya dari awal ketemu Tuhan Yesus. Saya tinggalkan semuanya, keluarga saya ikut Tuhan tanpa uang 1 sen pun. Dan tidak pernah sedikit pun di mulut saya berkata, di mana Tuhan? Kenapa ikut Tuhan jadi susah, jadi begini? Saya tadinya tinggal di rumah enak, semua kebutuhan saya dicukupi, keluarga, pembantu banyak di rumah. Tapi waktu saya terima Yesus, ya bukan dari nol, dari minus saya memulai. Tapi apakah Tuhan itu mati? No, dia Tuhan yang hidup. Dia lihat sikap hati kita. Sehingga ketika kami diberkati, saya juga menikah dengan suami saya. Sama sekali nggak lihat kayanya dia, hartanya dia. Ya karena memang saya menikah dengan suami saya itu nggak ada apa-apanya. Papanya pas bangkrut. Ya, jadi nggak ada apa-apanya. Sampai kami menikah saya bilang nggak usah pesta. Yang penting pemberkatan aja. Makan Indomie di gereja udah cukup. Ya, karena pernikahan itu esensinya bukan di resepsinya, tetapi di pemberkatannya. Ya, saya memilih suami saya, saudara. Kami memulai dari minus bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kita melihat Tuhan tuh di atas segala-galanya. Jadi uang itu bukan sesuatu yang utama bagi kami. Apakah kami nggak perlu uang? Perlu uang. Sangat perlu. Tetapi kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kami nggak punya uang pun, ya saya pernah bersaksi, saudara dengar, tinggal punya 50.000, ada orang datang pinjam 50.000, 23 tahun yang lalu, anak saya masih baby, besok nggak ada susu. Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena iman saya sama Tuhan, bukan sama uang. Kalau iman saya sama uang, saya nggak akan berani kasih. Kita berhikmat loh, besok aja kita juga nggak ada duit ini. Cuma tinggal 50.000, janganlah suruh dia cari sama orang lain. Itu Tuhan bilang kasih. Dan saya berani kasih. Karena iman saya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita beriman sama Tuhan, Tuhan bisa kasih kan. Dengan cara bagaimana? Besoknya benar di sama Tuhan. 50.000 digantinya berapa? 100.000? No, 10.750.000 besoknya. 23 tahun yang lalu. Apakah saya sudah berpikir, besok saya dapat berkat itu? No, saya belum lihat itu. Dan saya tidak tahu itu. Saya kan gak tahu kalau besok saya akan ketemu Bapak itu. Dan dia bilang, Tuhan suruh saya
memberkati kalian. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan bicara. Saya baru kali ini loh begini. Saya juga nggak datang sama Bapak itu dan berkata, Pak, kita ini nggak punya uang, nggak tahu mau hidup bagaimana. Terus mukanya jadi celengan babi gitu. Banyak orang sekarang susahnya dikasih lihat. Nggak punya duit ketemu orang, muka berubah jadi celengan babi. Biar diisi. Bertobat, nggak usah. Nggak penting, kau nggak usah cerita susahmu sama orang. Karena enggak semua orang pengen tahu susahnya kita. Tapi Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang setia dan mengandalkan Dia. Amin. Nangis aja sama Tuhan. Ya, enggak perlu cerita ke orang, enggak perlu cerita sama saudara, enggak perlu cerita ke ipar. Ada orang-orang yang jenis-jenis begini nih, saya juga malas ketemu orang begini. Ya, kalau ketemu itu energinya negatif terus. Ya, belum apa-apa sudah. Kenapa muka begitu? Asam lambung naik. Kenapa asam lambung? Ya beginilah hidup. Besok jatuh tempo, nggak ada uang di tangan. Saya ketemu orang itu tak tinggal loh saudara. Nggak tergerak, saya tak tinggal. Ini orang nggak mengandalkan Tuhan. Susahnya dicerita sama orang. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, dan orang-orang begitu pasti nggak bayar perpuluhan, makanya hidupnya susah. Karena kau nggak beriman. Saya nggak usah panjang lebar. Itu aja saudara, jadi tolak ukur bagi kita hari ini. Ya, bagaimana cara kau memperlakukan uang, ternyata itu tergantung imanmu kepada Tuhan. Ya, makanya ketika kami disuruh Tuhan bangun sekolah misi itu, ya terserah juga ini orang mau bilang sombong, bilang aja nggak apa-apa. Saya berjanji semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami belum kaya raya saudara. Untuk bangun sekolah misi pertama saya taruh uang 2 miliar loh yang kami dapat dari YouTube. Saya sudah punya uang puluhan miliar? Enggak punya saya. Tapi karena Tuhan suruh, saya bilang uang mah gampang kalau Tuhan mau kirim bisa, kasih aja taruh. Kan lebih enak saya pergi ke Plaza Indonesia buat beli tas mahal gitu kan, biar dilihat orang kan. Tapi enggak. Ya. Saya ketemu teman pengusaha aja dia bilang, Bu saya gila loh ibu tuh, saya nih lebih kaya dari ibu tapi saya nggak berani kayak ibu. Iya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Baca ayat yang terakhir ya sebelum selesai ini waktunya udah habis. Kita baca satu ayat, ya Matius 6 ayat 20 sampai ayat 21. Matius 6 ayat 20 sampai 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga lengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita itu Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama di hidup kita, maka uang itu nggak akan mengendalikan kita saudara. Kapanpun Tuhan minta, kasih. Saya banyak melihat orang kaya. Tapi Tuhannya itu uangnya. Makanya pelit. Ya. Kenapa orang bisa murah hati? Ternyata saya baru temukan rahasianya. Tergantung dari imannya kepada Tuhan. Ada orang makin kaya makin pelit. Karena memang hartanya itu adalah uang. Tapi ketika harta kita Tuhan, mau seberapa pun Tuhan kasih kita berkat, Tuhan minta berkat itu, kasih. Orang harta saya Tuhan kok. Dan Tuhan bilang, kalau engkau menaruh Tuhan menjadi hartamu, banyak orang semakin menabur berkat, semakin bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi semakin berkekurangan. Bukan soal apa-apa, ternyata kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Orang yang sungguh beriman pada Tuhan, dia nggak sayangkan hartanya saudara. Tapi orang yang pelit, ya bilang kanan kirimu, kamu pelit enggak? Hati-hati loh, orang pelit itu enggak beriman loh. Iya benar, ternyata saya baru mengerti nih rahasianya. Orang pelit itu enggak beriman. Tapi bukan berarti juga kita menghambur-hamburkan uang, oh siapa aja yang datang kita kasih, no saudara. Karena kau juga salah menabur, kau enggak diberkati.
Ya, untuk menabur pun kita harus berdoa di mana Tuhan suruh kita tabur. Ya, karena ada orang-orang yang datang hanya membawa kerugian, utusan-utusan iblis datang, akhirnya ditipu, kena, Bu, saya ikut saham kemarin. Ya, soalnya orangnya rohani. Dia menawarkan pakai ayat-ayat. Udah, kalau ada orang menawarkan saudara pakai ayat-ayat rohani, langsung itu pasti setan berbulu harimau. Jangan didekati saudara. Banyak kasus sekarang di gereja-gereja masuk, orang-orang pakai ayat, nawar-nawari saham, uang, melipat gandakan, ya pakai dalam nama Yesus. Sudah, kalau ada yang begitu-begitu, langsung harus saudara kenal. Ini pasti ya malaikat berbulu singa tadi itu. Jadi jangan didengar ya. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Percayakan hartamu pada Tuhan. Ingat, investasi iman membuka pintu berkat. Kalau saudara mau taat, lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Bilang, Tuhan beri kami hati untuk berani. Karena sesungguhnya napas kami ini pun milik Tuhan. Kalau pagi ini kita bangun sesak napas, saudara harus ke rumah sakit. Sewa tabung oksigen. Berapa sehari? Itu aja yang kita harus pikir. Bahwa hidup ini anugerah Tuhan, amin. Kita bisa bergerak, kita bisa begini, semua anugerah Tuhan. Kalau kita bangun sudah kecetit, nggak bisa jalan begini saudara. Urusan nggak? Urusan. Makanya perlu bersyukur. Ya, ada orang tuh pelit, saya lihat makanya nggak anak hari ini anaknya sakit, besok dia yang sakit, besok mamanya sakit, besok ini sakit, keluar duit terus. Hidupmu terkutuk. Karena kau menjadikan uang sebagai Tuhan. Pelalang-pelahapnya banyak. Ya udah masuk keluar rumah sakit, ya nanti besok ini lagi kecelakaan, mobilnya tabrakan, ininya hancur, itu salah satu teguran Tuhan saudara, supaya kita ini melihat. Ya kalau kita berdoa tentunya kita rindu Tuhan mendengar. Buat apa kita berdoa kalau Tuhan tidak dengar? Saudara ngomong sama orangnya nggak dengar saudara ngomong nggak? Ya nggak usah lah, orangnya aja nggak dengar kita, ngapain kita ngomong? Sebagai orang percaya, umat Tuhan, orang Kristen, tentunya kita rindu waktu kita berdoa Tuhan mendengar. Nah banyak orang berkata kepada saya, ya Bu, kenapa ya saya doa tidak didengar Tuhan? Saudara, tidak semua orang Kristen itu diperhatikan Tuhan. Tidak semua orang Kristen doanya didengar Tuhan. Saudara mau setuju atau tidak, percaya saja. Karena ayat ini berkata, ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan kepada teriakan mereka yang minta tolong. Selalu ketika ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada syarat yang harus kita ikuti supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan. Untuk menikmati berkat Tuhan tidak ada syarat. Saudara bangun pagi, saudara lihat matahari ada. Walaupun saudara jahat, matahari tetap terbit buat saudara. Iya Pak ya? Alkitab berkata Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Itu bukti kasih Tuhan. Dia gak pernah pilih. Bayangkan kalau ada orang selingkuh, terus dia bangun pagi, tidak ada matahari di rumahnya. Maka ketahuan kalau orang ini jahat. Semua rumah terang tapi kok rumahnya nggak ada matahari. Jahat itu, jahat. Ya. Tapi karena Tuhan itu mengasihi semua orang, makanya dia turunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Nggak peduli seberapa jahatnya manusia, hujan tetap turun di rumahnya. Bayangkan kalau hujan tidak turun di rumah orang jahat. Jadi orang jahat rumahnya kering, kerontang, gak ada air sumur. Karena jahat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Sekalipun kita jahat, matahari tetap terbit. Kita masih bernapas. Saudara masih bisa melakukan semua aktivitas. Bahkan mungkin gajimu tetap lancar. Itu bukti kasih Tuhan. Tetapi untuk meraih berkat dan janji Tuhan, tidak semua orang dan bukan orang sembarangan yang bisa menikmatinya. Hanya orang-orang yang mau membayar harga dan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada tanda bintang, syarat dan
ketentuan berlaku. Kalau nggak ikuti syarat, nggak bisa saudara. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana supaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita dan dia mendengarkan setiap teriakan kita yang minta tolong. Itu adalah satu kerinduan kita. Syaratnya baca ayat yang ke-10 mulai. 1 Petrus 3 ayat 10. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, siapa di sini yang masih mencintai hidup, masih pengen hidup? Angkat tangan. Karena ada orang yang udah enggak pengen hidup, ya. Dia udah berdoa minta mati tapi enggak dikasih mati sama Tuhan. Ada saudara, orang dari Belanda, Bu Debi doakan saya, doa apa? Biar saya mati. Saya ini udah pengen mati tapi enggak bisa mati. Saya kena kanker Bu, dan setiap hari saya kesakitan. Kalau sudah kesakitan saya enggak tahan Bu. Berapa kali saya pengen lompat dari apartemen bunuh diri. Tapi saya tahu itu dosa. Jadi tolong doakan Bu, supaya Tuhan angkat saja saya. Karena saya udah enggak kepengen hidup. Saya kesakitan, buat apa saya hidup? Jadi bagi sebagian orang kematian itu anugerah. Karena banyak yang pengen mati tapi tidak bisa mati. Tapi saya yakin dan percaya hampir semua dari kita yang hadir hari ini masih mencintai hidup. Iya Pak ya? Atau ada yang pengen mati di sini? Biar kita doakan bareng-bareng. Nggak ada ya? Semua masih pengen hidup kan? Masih. Orang kalau datang konseling, Bu Debi masalah saya berat Bu, saya tuh udah nggak tahu bagaimana. Jadi ibu sudah nggak kuat, Bu. Kita doakan biar Bapak jemput ibu pulang ke rumah Bapak. Nggak mau Bu. Oh masih pengen hidup? Masih. Ya udah bersyukur saja. Ya. Jadi ada orang-orang yang walaupun masalahnya berat, dia masih tetap pengen hidup. Ada. Satu kali saya pelayanan di satu gereja. Ada bapak-bapak datang sama saya, Bu Debi, saya mau pengen ketemu ibu. Tolong ibu, ini penting banget, ini sangat mendesak, ibu harus doakan saya. Lalu saya temuilah bapak ini, kenapa Pak? Apa yang begitu penting sampai bapak itu memohon-mohon kepada saya? Jadi begini Bu, berapa puluh tahun yang lalu saya ikut ibadah di satu gereja. Di situ dibagikan formulir, tulis saudara mau hidup sampai umur berapa. Saya tulis di situ, saya mau hidup sampai umur 65 tahun. Terus saya sekarang umur 64 ibu. Saya bilang puji Tuhan. Setahun lagi Bapak ketemu Tuhan. Jangan lupa saya titip salam. Itu dia masalahnya Bu. Bisa nggak dibatalkan? Ya, oh ternyata masih pengen hidup. Saya tanya, Bapak kenapa pengen hidup? Nggak pengen mati aja Pak, enak loh. Enggak Bu, emang Bapak kaya? Bapak punya banyak uang, kepengen hidup. Enggak Bu, lah kenapa? Saya punya anak cacat. Semua saudaranya sudah menikah. Anak saya ini yang urus saya, istri saya sudah meninggal. Saya enggak pengen mati meninggalkan anak saya yang cacat ini. Karena enggak ada yang urus dia. Ternyata untuk menderita pun masih ada orang yang pengen hidup. Nah ayat ini berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kita semua pengen umur panjang. Siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Nggak ada. Nggak ada loh ya. Semua pengen 60. Nggak juga ya. Ya. Siapa yang pengen umur panjang? Ini memang orang Semarang ini pendiam atau pemalu atau kurang respon atau bagaimana ya? Yang mau umur panjang, yang mau aja, yang nggak mau pulang. Nah ini harus begini nih kayaknya di khotbah di sini ya. Yang mau umur panjang, berapa banyak coba? Nah ini saudara, kita semua pengen umur panjang. Tapi jangan cuma umur panjang. Kita harus melihat hari-hari baik. Amin. Umur panjang toh melihat hari-hari buruk ngapain? Umur panjang sih, lihat anak cucunya bercerai, berantem, ribut, miskin, gak ada. Ya buat apa? Ya mending mati aja. Tapi kalau kita mau umur panjang dan melihat hari-hari baik, ayat ini berkata yang pertama, jaga lidahmu. Jaga perkataanmu.
Karena perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Satu saat akan bertumbuh. Kalau saudara terlalu banyak bilang sial, ada orang itu, ih sial banget sih gua. Sial bener hidupmu. Apa-apa dikit, mati aku. Ya mati bener kau. Ya, jangan perkataan yang tidak baik, apalagi perkataan yang menentang firman Tuhan. Satu contoh kasus dalam Alkitab yaitu Sarah. Abraham itu kurang apa? Dikatakan dia itu bapak orang beriman. Lewat kehidupan Abraham, banyak orang akan diberkati. Tapi kesalahan fatal yang Abraham buat seumur hidupnya, yaitu ketika istrinya itu salah ngomong sama Abraham. Gara-gara perkataan yang salah, Kejadian pasal 16 saudara, Sarah itu berkata kepada Abraham, kan Tuhan berjanji Abraham, nanti engkau akan punya anak dari istrimu. Engkau pasti punya anak dari Sarah. Dan itu adalah anak perjanjian. Ya udah harusnya percaya aja apa yang firman Tuhan katakan. Diimani aja pasti terjadi. Tapi karena keadaan, karena Sarah ini sudah mati haid, sudah menopause, dia memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Perhatikan Kejadian 16 ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, namanya Hagar namanya. Berkatalah Sarah, ini perkataan Sarah ini yang menentang firman. Berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu apa? Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal firman Tuhan, engkau akan melahirkan anak. Karena keadaan membuat Sarah akhirnya memperkatakan sesuatu yang bukan firman. Dia menentang firman itu. Dia bilang kepada suaminya Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Yang cilakanya ayat yang berikutnya dikatakan apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Cepat juga ini Abram mendengar kalau yang begini ini. Ya, harusnya Abram ngomong apa? Ya, tengking dulu dalam nama Yesus. Kau ini sembarangan bicara loh. Tidak mungkinlah aku menghamili pembantumu Hagar itu. Tuhan berjanji kita punya anak berdua. Kan harusnya bapak orang beriman begitu toh. Amin bapak-bapak. Ya, tapi kalau bapak-bapak ini kayak kucing dikasih gereh. Lah Abram digituin. Saudara tahu Hagar itu dikatakan orang Mesir. Saudara pernah ketemu perempuan-perempuan Mesir, kalau saudara ke Mesir, yang sudah pernah ke Mesir. Ya, itu saudara yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Semarang. Percayalah apa yang saya katakan. Orang Mesir itu ceweknya tinggi-tinggi, putih-putih, hidungnya mancung, bodinya, rambutnya mirip-mirip sama saya lah ya. Gak usah ketawa begitu, biasa aja. Itu cewek Mesir hidungnya mancung-mancung. Jadi yang paling jelek di Mesir, paling cantik di sini. Lah Abram sama istrinya disuruh, kamu tiduri Hagar aja, mungkin lewat dia kamu punya anak. Jadi semua orang itu ternyata punya kelemahan. Dan bapak-bapak yaitu kelemahannya di sini. Dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Ya, baru kali ini dicatat di Alkitab bapak-bapak mendengarkan perkataan istri. Ya, biasanya bapak-bapak itu tidak mau dengar perkataan istri. Ya, tahu apa kamu? Tapi dalam hal ini langsung dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Dalam hatinya Abram, kenapa enggak dari dulu? Ampuni Tuhan. Ini enggak ada di Alkitab saya ngomong. Saya agak menyesalnya di situ sih. Ya, saya merenung-renungkan nih Abram kok enggak lawan dulu, enggak ngomong dulu. Setidaknya ada ayatnya berkata, lalu berkatalah Abram, apa iya begitu? Jangan ya nak ya, jangan. Setidaknya kan dia bisa bilang begitu kan. Nggak bisa Yura, nggak bisa. Aku nggak bisa mencintainya, nggak bisa.
Nah kok ini langsung, dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Gara-gara Sarah ini salah berucap, maka malapetaka besar terjadi. Abram melahirkan Ismail. Sampai hari ini yang namanya keturunan Ishak dan Ismail ribut terus sampai sekarang. Israel itu ribut terus, gak pernah damai. Karena ini cuma gara-gara salah ngomong. Berantem terus, perang terus, keturunan Ishak, keturunan Ismail. Sampai hari ini, ndak usah tanya kenapa, sudah tercatat. Gara-gara Abraham melakukan kesalahan itu, Tuhan berfirman, mulai hari ini keturunan Ishak dan keturunan Ismail akan saling ribut terus. Cuma gara-gara salah perkataan yang kelihatannya sepele. Hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataan akan mendatangkan berkat, tapi juga akan mendatangkan kutuk. Dan Alkitab berkata, menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Orang tua hati-hati kalau berkata sama anak. Jangan kau kutuki anakmu terus, dasar goblok, tolol, bodoh. Ini anakmu jadi tolol benar. Ya, nasibnya jadi miskin benar. Tapi belajar memperkatakan sesuatu yang baik. Dan ayat ini dengan jelas berkata, jangan ada ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Jangan karena gak enak terpaksa kita bohong. Karena kebohongan itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Nggak usah pakai pekewo. Nah ini, wong Jawa ini suka pekewo. Pekewo aku ngomongin ngene ya. Nggak usah, iya ya, tidak tidak. Amin. Karena yang lain dari itu dari si jahat. Jangan menipu, jangan ada dusta di antara kita. Semua harus terbuka, harus transparan. Bapak-bapak, jangan sembunyikan rekeningmu dari istrimu. Amin. Ya, ada di sini yang istri tidak tahu rekening suami? Nggak usah angkat tangan, nanti kita konseling di belakang. Ada di sini yang istri nggak tahu PIN ATM suaminya? Kalau masih ada seperti ini, kau belum dibenarkan loh di dalam Tuhan. Karena kita harus hidup dalam keterbukaan. Ya, jangan sampai saya punya teman suaminya meninggal, dia nggak tahu nomor PIN ATM suaminya. Suaminya meninggal mendadak. Dia bingung mau gimana, mau ambil uang nggak tahu PIN-nya. Sampai mau penguburan apa segala macam. Nanti setelah meninggal dikubur seminggu kemudian baru di depan pegawai bank, di depan polisi, di depan pengacara baru bisa dibuka itu PIN ATM. Padahal nikahnya udah puluhan tahun. Bapak-bapak, tidak usah mukamu berubah jadi tegang begitu. Karena sepintar apapun kau simpan duit, itu istri, itu perempuan tuh pintar cari uang. Biar kau taruh di kaos kaki dia temukan juga itu. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Coba dalam hal keuangan kita terbuka. Ya, enggak usah kau sembunyi dari istrimu. Istri-istri juga jangan pakai uang tanpa seizin suami. Kita harus sama-sama introspeksi diri supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, ayo saudara. Karena gara-gara uang ini banyak kejahatan terjadi. Gara-gara uang banyak dusta yang terjadi. Ya, tetapi ketika kita hidup transparan, ucapan berkat, ucapan yang baik, maka saya percaya yang pertama, ya, ini terjadi maka kita akan diberkati. Yang kedua, dikatakan ia harus menjauhi apa? Yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita harus berusaha untuk menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mari hidup di dalam pertobatan. Karena tanpa pertobatan, tidak mungkin engkau diberkati Tuhan. Saya selalu berkata, ingat saudara, orang yang menghormati Tuhan, mereka akan mendapat upah dari berkat Tuhan.
Kalau dalam hidup ini engkau tidak menghormati Tuhan. Bagaimana caranya saya nggak menghormati Tuhan, Bu? Kau Kristen, tapi kau selingkuh jalan terus. Kau Kristen, rokok jalan terus. Kau Kristen, judi jalan terus. Kau Kristen, bersinah kau jalan terus. Kau Kristen, mulutmu kotor. Kau Kristen, tapi hidupmu nggak berubah. Tidak semua orang Kristen mengalami kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa dia akan mendengarkan doamu, dia akan menjawab apapun yang kau mau. Dia akan menjadi Tuhan atas hidupmu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Hanya orang-orang yang mau hidup bertobat, meninggalkan yang jahat, dan hidup berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Mereka yang akan melihat. Saya nggak perlu ngomong ke saudara, kalau ini tuh jahat, mencuri tuh jahat, selingkuh tuh jahat, berbohong tuh jahat. Saya nggak perlu ngomong karena saudara tahu semua manusia. Kita nggak usah ajarin anak-anak itu yang baik, ini yang benar. Semua manusia diberi alarm untuk tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kenapa saudara? Karena dalam diri manusia ini ada roh. Itu pelita Tuhan dalam diri manusia. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi sebenarnya saudara walaupun nggak baca Alkitab, saudara tahu mana jahat, mana baik. Otomatis. Karena ada hukum Tuhan dalam diri manusia. Waktu kau mau nyolong, walaupun nggak pernah baca Alkitab, kau tahu nggak kalau nyolong itu dosa? Tahu. Pencuri itu tahu nggak kalau dia mencuri itu dosa? Tahu. Ya, tapi hanya sebatas tahu. Dia tetap nyolong karena dia nggak mau taat pada hukum Tuhan. Kita tahu selingkuh itu dosa, tahu. Saudara tahu nonton film porno itu dosa nggak? Dosa, tapi tetap aja nonton, nggak taat. Jangan mimpi kau diberkati Tuhan. Hanya ketaatan yang akan mendatangkan berkat. Amin. Dengan jelas di sini dikatakan jauhi yang jahat, lakukan yang baik dan harus engkau itu berdamai. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, jangan ada musuh dalam hidup ini. Siapapun. Kalau kau hari ini lagi nggak bicara dengan mertuamu, pulang dari sini temui mertuamu. Kalau hari ini kau tidak bicara dengan iparmu, pulang dari sini temui dia dan berdamai. Berusaha untuk mendapatkannya. Mau dia salah, mau dia bagaimanapun, jangan bermusuhan. Jangan bermusuhan. Kita tidak perlu bergaul dengan dia, tidak usah. Bergaul itu artinya tiap hari ketemu baik-baik, tidak usah. Tapi kau jangan memusuhi. Cukup sampai di situ aja. Karena kalau kau punya musuh, hatimu tuh tidak damai. Orang yang gak ada damai sejahtera tidak mungkin diberkati Tuhan. Tadi lagu yang berkata, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kalau disambung, tapi dosamu jadi penghalang. Yang baik kau terima dari Tuhan. Karena kebebalan hatimu. Makanya kita gak bisa lihat mujizat. Sayang lagu itu cuma dipotong sampai di situ. Ya. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Telinganya tidak kutuli untuk mendengarkan seruanmu. Tapi yang menjadi penghalang yang baik dalam hidupmu adalah dosamu. Dosa menjadi penghalang berkat dalam hidup kita. Jangan bermusuhan saudara. Jangan kepahitan. Saya ditipu Bu 5 miliar. Relakan. Udah hilang, gak bisa kembali. Amin. Ada yang pernah ditipu orang? Uangmu dibawa lari? Berarti Tuhan lagi suruh belajar kau melepaskan pengampunan. Tidak usah kau tangisi yang hilang karena itu tidak mungkin kembali. Tapi kita harus belajar merelakan. Sehingga satu saat kita bisa nyanyi, apa yang hilang dariku, engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu, engkau Tuhan mengasihi aku. Amin. Tapi kalau kita gak pernah lepaskan pengampunan, kita gak mungkin diberkati. Saya selama ini kalau ada orang datang, Bu saya ditipu orang, Bu uang saya dibawa lari, saya dengan lantang berkata, lepaskan pengampunan Bu.
Pak, uang gampang dicari, tapi damai, sejahtera, dan sukacita itu adalah sesuatu yang kekal. Susah. Satu kali saya ditipu orang 300 juta, uang saya dibawa lari. Apakah saya dengan gampang berkata, lepaskan pengampunan? Memang pendeta itu kadang-kadang bisa bicara, tapi susah melakukan. Makanya banyak pendeta kayak gajah di belangkoni. Iso khotbah, ora iso nglakoni. Ya enggak? Itu bahasanya orang sini tuh. Ketika saya ditipu, marah saya. Marah. Iya, tiap pagi, siang, sore, malam saya ingat terus tuh duit di kepala saya. Makanya Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus belajar, jangan taruh uang di hati. Kalau uangmu di hati, sulit kamu lepaskan pengampunan. Tiap hari saya chatting orangnya, balikin uang saya, kapan kau ada duit, di mana kau, balikin uang saya. Emosi terus bawaannya, marah terus bawaannya. Hormon kortisol naik, darah mengental, jantung berpacu cepat, bentar lagi stroke. Kalau nggak bertobat. Tiap hari akhirnya saling menyalahkan dengan suami. Makanya kamu juga kenapa pakai dia? Saya waktu itu mau renov studio saudara. Uangnya dibawa lari. Sampai satu kali saya rasa sudah tidak benar saya ini. Hati marah-marah terus. Akhirnya saya datang di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan terjadi ini semua? Tuhan bilang, kau kalau ada orang konseling, ngomong duitnya dibawa lari orang, ditipu. Kau jawabnya apa? Saya bilang, ya saya jawab sesuai firman-Mu. Apa jawabannya? Lupakan, lepaskan pengampunan. Nah sekarang kau begitu enggak? Ya tapi kan itu orang uangnya banyak. Saya kan uangnya cuma segitu. Nah kita banyak alasan toh. Tuhan bilang taat. Lepaskan pengampunan. Tapi uang saya kan dibawa. Aku sanggup mengembalikan lebih dari yang itu, yang hilang. Kau percaya nggak bahwa aku sumber berkat? Ya percaya. Ayo, sekarang kamu WA orang itu, bilang kamu mengampuni dia. Ya enggak maulah Tuhan, antara aku dan Tuhan saja, enggak bisa. Akhirnya saya WA. Sebelum saya bilang saya mengampuni, saya WA. Kamu itu bertobat. Kamu kalau nggak bertobat kena kutuk kau. Hidupmu nggak diberkati. Saya sekalian toh. Sekalian nih ya sebelum masuk endingnya nih. Saya pokoknya sekalian curhat colongan. Kamu kalau nggak bertobat pakai uang orang kamu udah diberkati, terkutuk kau, hidupmu gini. Terakhir saya tutup. Tapi hari ini saya ditegur Tuhan. Dan saya putuskan hari ini. Saya melepaskan pengampunan buat kamu. Lalu Tuhan bilang, ketik juga di bawah. Mulai sekarang aku ndak akan tanya perihal uang itu lagi. Oh kalau itu sorry Tuhan. Maaf 300 juta lumayan buat beli kerupuk satu RT makan toh. Ndak bisa Tuhan bilang. Ndak sah kalau kamu ndak tulis itu. Nanti kamu akan terganggu terus masalah uang. Kalau kamu sudah tulis, iblis sudah tahu. Jadi kamu pasti tertuduh kalau mau tanya uang itu lagi. Saya bergumul dengan daging saya saudara. Ketaatan itu mahal. Sering kali kita ini bisa berkata kita Kristen. Tapi taat melakukan firman itu sulit. Tapi akhirnya saya tulis juga. Dan mulai sekarang. Saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Semuanya terserah Tuhan saja. Tuhan memberkati, saya kirim. Kita berharap kan dia telepon kita toh. Dan ngomong, aduh Bu terima kasih banget ya. Tapi gini. Itu harapan kita kan. Jawabannya gini, oke, thanks. Marah enggak saudara? Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya marah. Ini orang kok gak tahu diri banget ya. Kenapa orang ini gak tahu diri banget? Tuhan saya sudah gini, kalau perlu saya hapus lagi nih tadi chattingannya. Tapi Tuhan bilang kau itu taat. Nggak usah peduli orangnya baik atau jahat. Bukan urusanmu. Itu urusanku. Urusanmu ketaatan aja. Ya udah. Besok setan bilang. Ketik coba tanya. Siapa tahu dia masih mau cicil. Itu setan saudara. Saya mau ketik. Saya baca chattingan yang kemarin. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Saya nggak jadi ketik. Oh memang Tuhan itu luar biasa loh kalau bekerja. Jadi saya tahan terus diri saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya lepaskan pengampunan lagi dalam nama Yesus. Tuhan jagai hati saya. Tiba-tiba saudara. Ada orang WA, Bu
saya berterima kasih lewat channel ibu saya diberkati. Saya dijamah Tuhan, saya bertobat, saya nangis di kamar saya Bu. Ibu tolong ya, ibu harus tetap syuting karena itu sangat memberkati. Jadi ibu studionya harus bagus. Saya bilang, oh iya ini memang kami lagi memperbesar studio, semua sudah sesuai dengan apa doakan. Dia bilang, Bu berapa pengeluaran untuk studio? Saya enggak balas. Saya bilang dalam hati saya, pengeluaran kami untuk renov aja 800 juta diminta tukangnya. Saya enggak balas. Besok dia WA lagi, Bu tolong kemarin kan saya tanya ibu renovasi studio berapa. Saya enggak jawab. Saya bilang sama suami, ini orang nanya-nanya. Emang kalau saya bilang 800 juta dia mau kasih? Ini lagi pandemi lagi. 3 kali akhirnya dia bilang, Bu tolong ya Bu, saya disuruh Tuhan. Kalau ibu nggak mau ngomong, ibu foto aja proposal yang ke tukang. Tukangnya minta berapa hitungannya, ibu foto aja. Suami saya bilang, cuma disuruh foto aja lah. Tapi kita nggak usah berharap sama manusia dikirim atau nggak dikirim, ya dia yang minta. Saya foto saudara 800 juta. Saya kirim dengan tersenyum. Lihat kau. Ya. Saya kirim itu gambar. Dia balas minta nomor rekening Bu. Dia transfer 1 M. Kok nggak wow ya? Wow nggak? Yang pasti bukan orang Semarang. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Saudara. Loh, saya tuh kaget Tuhan bilang, waktu kau taat, tidak ada yang bisa menghalangi firman-Ku bekerja. Kenapa seringkali kita nggak bisa lihat mujizat? Karena kekerasan hatimu, karena dosamu, karena pelanggaranmu menghalangi berkat Tuhan. Nggak sampai di situ. Saya waktu itu bilang ke suami saya, udah boleh kali kita beli mobil satu lagi supaya kalau kamu pergi saya pelayanan nggak naik Grab. Saya bisa nyetir sendiri. Kita beli mobil satu, oke. Kita tawar mobil yang 350 juta. Udah DP 10 juta lagi inden nunggu mobilnya datang. Tiba-tiba orang WA saya, Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mesbah Doa. Ibu ndak kenal saya mau minta maaf ya Ibu ya. Jangan tersinggung. Saya pikir apa ini orang jangan tersinggung. Kenapa? Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Jangan tersinggung ya Bu. Wih luar biasa ya. Coba kalau ada jemaat gitu ya. Jangan tersinggung Bu. Banyak yang ini, Shalom Ibu jangan tersinggung ya. Boleh gak saya pinjam uang? Nah, itu banyak. Banyak begitu. Ya akeh, ngono kuwi akeh. Tapi ini enggak, saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Saya bilang, kok Bapak tahu? Saya memang lagi DP mobil, ya udah Ibu enggak usah bayar, saya yang bayar. 300 juta lebih saudara, uang saya enggak keluar. Tuhan bilang, kalau kau taat, apa yang bisa menghalangi berkatku? Dan ini orang-orang yang saya enggak kenal. Yang satu di luar kota, yang satu di mana, saya enggak tahu mereka itu siapa. Saya enggak kenal sebelumnya orang ini siapa. Jangan bilang kan karena ibu hamba Tuhan, ibu YouTuber. Banyak hamba Tuhan, banyak YouTuber. Tidak semua mendapatkan perkenanan seperti ini. Kenapa saudara? Karena ketaatan, amin. Dan ayat tadi berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan kepada teriakan mereka minta tolong. Jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kau bermusuhan dengan orang, berdamai, usahakanlah perdamaian. Sakit Bu, sakit memang iya. Tapi kau bisa melakukan firman kalau kau mau taat sama Tuhan, amin. Orang Kristen itu minta mujizat, orang Kristen minta berkat, orang Kristen minta pertolongan. Tapi ketika firman Tuhan suruh tunduk, tidak mau. Itu amin. Ya, ketika disuruh tunduk mengampuni, tidak mau. Terlalu sakit Bu, ya memang sakit. Namanya juga pengampunan, tidak ada yang enak. Ya, sakit saya merelakan, memang sakit merelakan uang saudara dibawa lari orang dan orangnya senang-senang kita lihat di IG makan-makan. Sakit hati enggak? Saya pilih untuk tidak melihatnya lagi daripada saya sakit hati. Bener enggak? Kadang-kadang begitu loh orang utang. Ya, yang sini menderita dia senang-senang. Ya, makanya jangan saudara. Kita belajar hari-hari ini. Ayo, kalau sudah terlanjur jangan saling menyalahkan. Kau ribut, berantem, rumah tanggamu semakin jauh berkat Tuhan. Hari ini ambil satu komitmen. Aku mau Tuhan taat. Relakan yang hilang. Ya, biarkan Tuhan bekerja. Dia bekerja lebih dari yang kita bayangkan. Saya hilangnya 300 juta, dapat gantinya berapa? 1,3. Berapa kali lipat itu saudara?
Saya nggak perlu minta-minta, saya nggak perlu ngomong. Tapi memang ketaatan itu tidak gampang saudara. Ya kita harus mengalahkan daging. Termasuk ketika engkau punya uang, lalu Tuhan mencobai. Lalu Tuhan menguji. Saya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dapat suara Tuhan, saya disuruh beli mobil untuk pendeta. Tuhan kasih tahu mobilnya itu yang sama kayak wakil gembalanya. Ini saya cek di dealer harganya 425 juta. Saya tengking dalam nama Yesus, setan. Setan yang bicara ini, setan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Kenapa juga Tuhan suruh saya? Tuhan ngomong, mau taat? Kamu itu hanya bendaharaku, kamu itu hanya hambaku. Semua berkat yang kau terima itu berasal dariku. Dan kau harus bisa dipercaya. Beliin. Saya simpan suara itu berhari-hari, berbulan-bulan. Saya tengking terus. Semakin tidak damai saya. Saya baru mengerti Rasul Paulus bilang, sesungguhnya kami ini adalah tawanan roh. Kalau kita menjadi tawanan roh itu tidak enak saudara. Akhirnya saya bilang ini, oke Tuhan. Saya mau tanya ke suami saya. Karena firman-Mu berkata, istri tunduk kepada suami. Kalau suami saya bilang jangan, berarti ini bukan dari Tuhan. Karena suami saya ini agak perhitungan, bukan pelit. Perhitungan. Pelit enggak boleh ya, perhitungan boleh. Kalau saya menabur agak banyak, dia udah ngomong, nabur tuh enggak usah terlalu banyak-banyak begitu loh. Kalau saya bilang Tuhan yang suruh, oh yowes kalau Tuhan yang suruh. Ya udah, saya belajar. Waktu saya ngomong ke suami saya, dia diem 1000 bahasa. Saya bilang, aku ini dapat suara Tuhan loh. Apa? Tuhan suruh kita beliin mobil Pak Pendeta itu. Yang harganya sekian-sekian. Dia diem gak ngomong. Terus saya bilang, kamu tuh loh ngomong. Saya ini minta peneguhan dari kamu loh ini. Dia jawab saudara dengan suara agak bergetar. Kamu tahu gak apa? Aku disuruh Tuhan udah dari 6 bulan lalu. Oh Tuhan ampuni dia Tuhan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata saudara. Saya bilang ternyata karena kau tuli. Makanya Tuhan harus bicara sama saya. Ya ampun Tuhan. Dia bilang iya dari Januari lalu Tuhan udah suruh aku. Lah kenapa kamu diam aja? Ya mahal lah mobil. Iya ya saudara. Jadi kami itu bersepakat. Oke ya kita rela ya 425 juta. Maaf ya saudara. Maaf orang Kristen banyak pakai tas mahal. Tapi menabur, kau miskin di hadapan Tuhan. Miskin. Karena orang kaya di hadapan Tuhan tidak dilihat dari merek tasmu. Enggak dilihat dari rumahmu, enggak dilihat dari mobilmu. Tapi berapa besar yang kau berani dalam ketaatan mau tabur. Ketika saya berdoa selesai pandemi, saya bilang Tuhan mau bawa kemana saya ini? Saya mau buka gereja nih. Karena banyak orang suruh saya buka gereja. Tapi sekali lagi, saya tidak mau melakukan yang menjadi keinginan saya. Tapi biar yang menjadi keinginan Tuhan. Saya dan suami bergumul. Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami? Saya cuma dapat satu ayat. Tuhan bilang, karena di akhir zaman, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Penuai sedikit. Karena itu kamu harus persiapkan para penuai. Kamu tidak boleh buka gereja. Bangun sekolah misi. Untuk sekolahkan anak-anak yang mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Tapi tidak mampu. Mereka harus bersekolah gratis. Saya bilang ini ada-ada aja ya Tuhan tuh ngasih visi ya. Aduh gratis-gratis itu uang dari mana? Tapi saya taat. Saya dan suami jalan kita cari tempat di daerah Karanganyar, Solo. Tiap kali saya pelayanan ke Surabaya naik mobil kami mampir ke sana untuk cari tanah. Saya cari di bawah gunung karena untuk bikin sekolah Alkitab itu harus di tempat terpencil di bawah gunung. Supaya mereka dekat dengan Tuhan. Bangun pagi lihat gunung, sebelah sana gunung, sini pohon. Kalau di kota ke mall dia. Jadi hedon nanti. Jadi saudara kami cari daerah sana. Enggak ketemu, ada tanah yang harga cocok, izinnya susah. Ada yang harganya izinnya dapat, harganya mahal. Akhirnya satu kali saya bilang Tuhan aku bukan enggak taat. Tapi saya sudah melangkah, tapi enggak dapat. Terserah Tuhan sekarang. Tiba-tiba saudara. Waktu engkau bertindak dalam ketaatan, selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Ada orang telepon, Bu Debbie saya dengar ibu lagi cari tanah Bu, iya.
untuk sekolah Alkitab misi iya. Saya punya tanah di depan Green Valley Bandungan. Coba ibu pergi lihat, siapa tahu ibu tertarik. 4.500. Saya pergi lihat, di sana gunung, di sini gunung. Ini yang saya cari ini. Dingin lagi daerahnya. Kalau ibu cocok silakan bu. Tanda tangan di notaris, serahkan tanah itu, saya bangun. Pemborong datang digambar. Bu, pembangunan sekian gini-gini yang ibu minta, ini totalnya. Saya bilang, tak pikir 500 juta sampai 1 M. Hah? Sekian M? Uang dari mana? Tapi saya tiba-tiba ingat, saya bilang sama suami, gampang, kita oke. Nanti kalau sudah mulai pembangunan, kita tayangkan nomor rekening di YouTube. Setiap hari saya live streaming di YouTube. Pagi jam 5 pagi, hampir 50.000 yang nonton, malam jam 8, ya 50.000, pagi itu 75 sampai 100.000. Itu kan kalau kita tayangkan nomor rekening jalan-jalan di layar. Saudara, pembangunan sekolah misi sudah mulai berjalan, ini nomor rekeningnya. Sampai yang lihat puyeng gitu ya, nomor rekening sudah QRIS tampil terus kan. Ya, pastilah dia nabur 100.000, kalilah 50.000 orang. Tiba-tiba ketika sudah mau pembangunan, suami saya bilang, nomor rekening yang mau ditaruh di layar mana? Kami ini dari pelayanan awal sudah berkomitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar YouTube. Karena biar Tuhan saja yang bekerja. Nggak usah taruh di situ sampai jalan-jalan gitu ya. Saudara, nomor rekening di bawah ini, silakan hubungi nomor rekening di bawah ini. Tiba-tiba ketika saya bilang taruh nomor ini aja. Saya bilang sama suami, tapi saya doa dulu ya. Saya doa. Tuhan tuh ngomong begini. Silakan taruh nomor rekening itu. Tapi aku ndak ikut bekerja. Kau saja yang bekerja. Mungkin kau akan dapat sesuatu yang kau mau, bahkan lebih. Tapi aku ndak ikut di dalamnya. Saya takut saudara. Saya bilang sama suami, buat apa kita bangun begitu gedung besar kalau ndak ada Tuhan ikut-ikut? Saya nggak berani. Ya udah ndak usah ya, ndak usah. Saya dapat telepon dari pemborong, Bu kita sudah mulai minggu depan, Ibu bawa uang pertama 400 juta untuk fondasi. Saya bilang sama suami, ini di tangan saya ada 150 juta. Ya udah nanti kita ke bank, kita ngambil ya untuk ke Semarang. 2 hari sebelum berangkat ada ibu-ibu telepon, Bu Debbie saya boleh minta alamat rumah, saya ini bikin es krim. Saya mau kirim es krim buatan saya biar ibu cicipi, enak loh Bu. Iya, datanglah dia bawa es krim. Mau pulang, Bu, saya disuruh Tuhan, ini ada uang 50 juta, nggak tahu ya, pokoknya buat pelayanan lah, dikasih saudara. Jadi uang saya jadi 200 juta. Saya bilang sama suami, kurang 200, nanti besok sebelum kita berangkat kita ambil. Ada orang tiba-tiba telepon, Bu saya dari Kanada Bu, saya ini udah 3 bulan disuruh Tuhan ketemu ibu, tapi saya tahu ibu tuh kemana-mana keliling terus. Ini saya pas ada di Indonesia, kita bisa ketemu nggak Bu? Nggak bisa Pak, saya besok mau ke Semarang. Ya, Bu kita ketemu ya, saya datang deh di dekat rumah ibu di kopi apa di mana, pokoknya saya harus ketemu ibu. Ya udah saya kasih waktu besok Bapak, besok siang sebelum saya berangkat ke Semarang. Datang saudara, dia bilang saya ini disuruh Tuhan sebenarnya udah dari 3 bulan lalu. Ibu tahu, tadinya saya ini bawa uang, saya mau kasih semua sama ibu, tapi karena nggak ketemu-ketemu ibu. Ya saya tinggal bawa sisanya, yang lain sudah saya pakai buat pembangunan gereja di Papua di mana. Ini tinggal sisanya ibu, 200 juta. Kok enggak wow ya? Saudara, saya tuh sampai mau nangis dan Tuhan tuh bilang begini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube, kamu enggak akan melihat hal-hal seperti ini terjadi. Ini aku Tuhan yang bekerja. Saya enggak pernah ngomong, saya enggak bicara. Sekali lagi hamba Tuhan banyak loh. Pendeta banyak, yang khotbah di YouTube banyak. Tapi yang memperoleh perkenanan Tuhan hanya orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Enggak semua. Akhirnya pembangunan mulai berjalan. Saudara tahu, Bu saya mau sumbang material, hubungi pemborong saya minta alamat sana. Saya nggak pernah tahu orang-orangnya. Bu saya mau sumbang ini, hubungi. Bu saya mau sumbang ini. Sampai selesai, sampai furniture, semua kasur, semua Tuhan gerakin orang-orang. Saya nggak pernah tahu. Dan Tuhan bekerja, bahkan sampai hari ini sudah masuk angkatan kedua, yang kemarin udah lulus 30, ya, yang pertama kemarin tuh hampir semua gratis, benar-benar mereka nggak mampu. Yang ini juga
sebagian besar gratis, yang bayar beberapa. Saya melihat saudara, waktu Tuhan bekerja, ayat ini dengan jelas berkata, mata Tuhan itu apa? Tertuju kepada orang-orang benar dan kepada teriakan mereka minta tolong. Tetapi ya dikatakan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita hidup dalam dosa, engkau menjadi musuh Tuhan. Bagaimana kalau kita menjadi musuh Tuhan, hidup kita bisa diberkati? Karena wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kita bermusuhan dengan Tuhan, aduh nggak bakal menang saudara. Udah mending bertobat. Amin. Yang ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Mau ditipu berapapun, lepaskan daripada kau sakit hati. Ya, daripada kau menderita, kena banyak penyakit gara-gara sakit hati, lebih baik kita berdamai dengan Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kami menikmati segala kebaikan dan janji-janji Tuhan.